Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah dan atas nikmat Allah pada pagi hari ini. Walaupun dalam kondisi hujan tadi yang cukup deras, namun Allah perkenankan kita berada di masjid ini menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, dan juga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam majelis nasihat, majelis zikir, majelis ilmu yang tentunya Allah akan memberikan barokah pada majelis-majelis kebaikan. Terlebih pada suasana pagi hari ini adalah waktu yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah berdoa untuk kita sebagai umatnya agar Allah memberikan barokah di pagi hari kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan barokah untuk umatku di waktu pagi harinya. Maka apabila kita menyadari bahwa keberadaan kita di masjid ini pada pagi hari ini merupakan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk selalu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah agar kita bisa setia di atas risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus berjuang, berusaha hingga waktu yang ditentukan oleh Allah, yaitu datangnya kematian. Kita berjuang, berusaha berada di atas hidayah sampai kematian mendatangi kita. Selama Allah masih memberikan umur dan kesempatan, memberikan waktu, maka masih ada kemungkinan seseorang terjatuh dalam kesesatan. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita selalu memohon kepada Allah dan tidak henti-hentinya kita berusaha bertahan. Bahkan lebih baiknya adalah berjuang untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ilmu, kualitas amal-amal kita, kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan ini tidak akan lama lagi.
kita berjuang, mengabdi, beribadah kepada Allah akan selesai ketika waktu yang diberikan oleh Allah juga selesai, yaitu kematian mendatangi kita semuanya. Maka setelah kematian datang, tidak ada lagi amal, yang ada adalah balasan. Tidak ada lagi perintah dan larangan, yang ada adalah hisab Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus lebih serius lagi mencari jalan keselamatan, menggali terus, mengkaji terus tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang sabda-sabda Rasulullah SAW yang menunjukkan kita ke jalan keselamatan. Kita jangan menjalani kehidupan ini asal-asalan, tapi serius. Maka orang-orang yang serius, orang-orang yang mujahadah, berjuang keras, mencari jalan kebenaran, mencari jalan keselamatan, Allah Subhanahu wa taala akan permudah dia mendapatkan kebenaran. Kalaupun misalkan Allah takdirkan orang tersebut belum sempurna ikutnya terhadap kebenaran, maka mudah-mudahan kekurangan-kekurangan apa yang luput Allah maafkan karena dia sudah berjuang. Jadi di antara manusia itu ada yang bersungguh-sungguh mencari jalan kebenaran, ngaji ke sana kemari, masuk dari satu kelompok-kelompok lainnya, membaca buku, mendengarkan ceramah, bertanya. Maka orang-orang yang seperti ini tentu Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah akan berikan petunjuk hidayah, entah kapan datangnya waktu hidayah tersebut. Dan ketika Allah tunjukkan hidayah kepadanya, maka ini sebuah anugerah yang besar. Maka selama kita berjuang, bermujahadah, mencari jalan keselamatan, mencari kebenaran, kalau ada yang terlewat saat kita meninggal dunia, ternyata kita masih dalam kesalahan-kesalahan, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni kita semuanya. Tapi kalau kita tidak berjuang, tidak berusaha, asal-asalan, maka kemungkinannya Allah tidak berikan hidayah. Dan ketika kita berbuat salah, Allah akan minta pertanggungjawabannya karena kita termasuk orang yang melakukan i'rad, yaitu memaling atau berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, tugas kita adalah berusaha, berdoa, menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah akan memberi hidayah tersebut atau tidak. Namun insya Allah ketika kita ini berjuang, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perjuangan kita. Maka pagi hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, di majelis yang mulia ini kita akan menunaikan salah satu perintah Allah, yaitu tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan juga di dalam kesabaran, dan juga menunaikan salah satu hak muslim yang satu dengan yang lainnya adalah wa idza istansahaka fansah, jika saudaramu meminta nasihat maka berilah dia nasihat. Jika saya diminta oleh takmir untuk memberikan nasihat, maka wajib bagi saya untuk memberikan hak kepada sesama muslim, memberikan nasihat. Begitu pula Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika ada saudaranya meminta nasihat, maka wajib memenuhi hak sebagai seorang muslim, yaitu memberinya nasihat. Dan kita berusaha, berupaya bersama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan upaya kita ini Allah bukakan jalan kebenaran dan jalan keselamatan untuk kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang Taifah Al-Mansurah. Taifah artinya kelompok, Al-Mansurah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kata majmu' Taifah Al-Mansurah ini tidak tercantum di dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi secara tersurat, artinya secara tekstual ada kata Taifah Al-Mansurah. Tetapi ada dalil Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi yang tersirat, artinya
kandungan makna ayat maupun hadis mengerucut kepada satu kata, yaitu Taifah al-Mansurah, kelompok yang diselamatkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya istilah Taifah al-Mansurah ini senada dengan kata al-firqatun najiyah, yaitu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senada dengan kata ahlus sunnah, dan juga senada dengan kata ahlus sunnah wal jamaah, atau juga senada dengan kata al jamaah, dan juga sering disebut oleh para ulama sebagai al ghuraba, yaitu kelompok yang asing. Maka nama-nama itu berbeda-beda, namun hakikatnya berada pada satu kelompok yang sama. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, tugas kita adalah mempelajari siapa sebenarnya kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dan kita berusaha untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara asal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ini untuk bersatu, tidak berkelompok-kelompok, tidak berpecah belah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Imran ayat 103, Allah nyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, itu agamanya. Jami'an semuanya wa la tafarraqu. Ini adalah an-nahyu, larangan. Dan al-aslu fin nahyi at-tahrim, asal dari larangan adalah haram. Wala tafarraqu, janganlah kalian berkelompok-kelompok, jangan kalian berpecah belah. Artinya dilarang kalian berpecah belah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpecah belah. Bahkan Allah menyatakan orang yang suka mengkotak-kotakkan agama ini, memecah belah umat ini, sama dengan orang-orang musyrikin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum surat 30 di ayat yang ke-31 32. Allah berfirman wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalian jangan seperti orang-orang musyrikin, yaitu dari orang-orang yang suka memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok, dan setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Bukan bangga dengan kebenaran, bukan bangga dengan sunnah, bukan bangga dengan Islam, bangga dengan kelompok masing-masing. Maka memecah belah agama dan tidak bersatu adalah larangan Allah dan termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasai dan Imam Tirmizi. Ini hadis yang sangat terkenal, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah terdapat pada hadis nomor 28. Yaitu pesan penting yang disampaikan Rasulullah SAW. Dan dalam syarah hadis dijelaskan bahwa pesan-pesan penting itu disampaikan Rasulullah selepas sholat subuh. Ketika Rasulullah dan para sahabat selesai sholat subuh, maka Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Dan memang waktu subuh adalah waktu yang sangat kondusif untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat. Karena saat itu kita dalam kondisi fresh setelah istirahat di malam hari. Namun kadang-kadang tidak fresh karena kurang tidur. Sehingga waktu subuh biasanya ngantuk. Apalagi dalam kondisi gemericik hujan dan dingin, maka kecenderungan untuk memiliki mata yang berbobot berat itu kemungkinan besar. Ya, jadi berat sekali. Maka alhamdulillah Allah tolong kita pada pagi hari ini diberikan kebugaran. Mudah-mudahan kita bisa melalui hari ini dan hari-hari berikutnya dalam kondisi fit, bugar, sehat lahir dan batin. Amin.
Kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Pada pagi hari selesai sholat subuh, Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu beliau memberikan nasihat, di mana nasihat ini membuat hati para sahabat bergetar, di mana nasihat ini membuat air mata para sahabat meleleh. Itu artinya nasihat yang disampaikan waktu itu oleh Rasulullah seolah nasihat yang penghabisan. Sebagaimana para sahabat mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muaddi' fausina. Wahai Rasulullah, kami merasakan bahwa ini adalah nasihat-nasihat terakhirmu, wahai Rasulullah. Karena dari apa yang disampaikan Rasulullah, dari nada bicara Rasulullah, menunjukkan ini sebuah nasihat-nasihat yang disampaikan di saat-saat terakhir, di saat-saat akan berpisah. Para sahabat begitu peka hati mereka merasakan apa yang disampaikan Rasul ini nasihat penting, dan itu adalah nasihat yang disampaikan seseorang yang akan pergi jauh. Nasihat itu disampaikan oleh Rasulullah di akhir-akhir kehidupan beliau. Maka para sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah, fa'usina, wahai Rasulullah, berilah kami nasihat. Maka 4 nasihat penting yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang pertama, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku berpesan kepada kalian agar kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hubungan baik kalian dengan Allah dengan cara bertakwa kepadanya. Berusaha melakukan penjagaan diri jangan sampai mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pembicaraan kita, semua perbuatan kita, bahkan apa yang kita pikirkan jangan sampai mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan yang penting, yaitu pesan takwa. Yang kedua, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Wajib atas kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian walaupun seandainya pemimpin itu seorang budak Habasyi yang hitam legam. Dan tidak mungkin seorang budak akan menjadi pemimpin dalam kaidah dalam hukum Islam. Hanya saja ini adalah bentuk di mana Rasulullah menegaskan, menyangatkan bahwa harus taat, harus mendengar kepada pemimpinmu, pemimpin kaum muslimin. Kemudian pesan yang ketiga, Rasulullah menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Siapa yang hidup lebih lama di antara kalian, maka kalian akan melihat perpecahan yang banyak di tubuh kaum muslimin, melihat perbedaan ikhtilaf di tengah-tengah kaum muslimin. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan hidayah dari Allah. Peganglah dia erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham. Sunnah Nabi, sunnah para sahabat, sunnah khulafa'ur rasyidin, gigit dia, dan itu sunnah yang satu, bukan sesuatu yang berbeda. Kalaupun disebut dua, sunnah Nabi, sunnah sahabat, atau sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin, tapi di belakang hadis dinyatakan tamassaku biha, berpeganglah dengannya. Ha di sini bentuk tunggal, ha sunnah, dan juga wa'addu 'alaiha, dan gigitlah atasnya, bukan alaihima, bukan dua tapi ha satu. Peganglah dia dengan erat dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Dia di sini adalah sunnah Nabi dan sunnah sahabat, itu adalah sunnah yang sama, tidak berbeda. Ini pesan Rasulullah yang ketiga, setelah pesan takwa, pesan ketaatan kepada pemimpin, kemudian yang ketiga pesan untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan yang kita garis bawahi adalah akan adanya perpecahan yang banyak. Dan pesan yang keempat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur.
Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun Allah memerintahkan kita bersatu di dalam ayat Al-Qur'an, tapi faktanya tetap akan terjadi perbedaan pendapat yang bahkan berujung terhadap perpecahan. Ikhtilaf yang endingnya iftiraq, karena perbedaan pendapat yang tidak di manage dan juga munculnya pemahaman-pemahaman baru, maka terpecah belahlah umat Islam ini. Bukan diperintahkan oleh Rasulullah maupun oleh Allah untuk berpecah belah, tapi faktanya berpecah belah, baik dalam dalil jauh-jauh hari Rasul sudah mengabarkan maupun faktanya pada hari ini. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau fakta maupun dalil sudah jelas bahwa kaum muslimin akan berpecah belah, lalu kita ini akan mengikuti siapa? Disinilah pentingnya kita belajar bersama-sama berjuang untuk menjadikan diri kita bagian dari kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan sudahlah kita yang penting Islam, bukankah Rasulullah telah mengatakan akan terjadi perpecahan yang banyak? Kalau pecah berarti tidak satu. Kalau tidak satu berarti banyak, maka kita pilih yang mana? Mau tidak mau, kita harus memilih di antara pecahan-pecahan itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, udahlah yang penting saya Islam, betul. Ketika tidak terjadi perpecahan, bahkan Allah mengatakan, huwa sammakumul muslimuna min qabl. Dialah Allah yang telah memberi nama kalian muslimun dari sebelumnya. Di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, tidak ada perpecahan dalam hal yang pokok, masalah usul agama, pokok-pokok agama. Kalau masalah fikih dari zaman Nabi, dari zaman sahabat sudah ada perbedaan. Tapi masalah-masalah yang pokok, masalah-masalah usuluddin, masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah akidah, satu, tidak ada perbedaan. Sehingga di situ tidak ada kepentingan untuk memberikan nama-nama kelompok, karena tidak ada kelompok-kelompok, hanya satu. Namun di kemudian hari, sebagaimana Rasulullah sampaikan tadi, akan siapa yang hidup di antara kalian hidup lebih lama akan menyaksikan perbedaan pendapat yang banyak, perpecahan yang banyak. Itu artinya di zaman Nabi tidak ada, tapi di kemudian hari. Apalagi di zaman kita yang jauh dari zaman Rasulullah SAW. Mau tidak mau, diakui atau tidak, dalil maupun faktanya menjelaskan bahwa umat Islam itu tidak satu, tapi berkotak-kotak, berpecah belah, sehingga kita harus memilih salah satu di antaranya. Kalau tidak milih terus bagaimana? Kita akan ikut yang mana? Wah, ikut semuanya, semuanya tapi beda-beda. Maka usaha kita adalah menjadikan diri kita bagian dari kelompok yang dipilih, kelompok yang diselamatkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diperkuat di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab ibtaraku ala thintain wa sab'ina millah wa inna hadhil millah satabtariku ala thalathin wa sab'in sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Ketahuilah, orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlu kitab akan terpecah menjadi 72 golongan. Kalau dalam hadis yang lain, Yahudi 71, Nasrani 72, dan agama ini, hadhil millah, agama ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. 73 kelompok, 72 di neraka dan satu yang di surga. Nah, berarti ini semakin detail lagi. Mau tidak mau akan berpecah belah dan semuanya masuk neraka. Bukan saya, bukan siapapun, yang menyampaikan adalah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah gak usah ngomong-ngomong neraka-neraka milikmu dan sebagainya. Bukan, kita tidak mengatakan surga hanya milik kita. Namun menyampaikan dalil bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 dan Rasulullah sendiri mengabarkan yang persentase sangat besar, 72-nya masuk neraka. Yang selamat cuma satu. Makanya yang satu ini diistilahkan al-firqatun najiyah, artinya kelompok yang selamat. Siapa mereka? Rasulullah dalam hadis ini mengatakan wahia al-jamaah. Dia adalah al-jamaah.
Lantas dengan nama Al-Jamaah ini banyak orang yang membentuk kelompok bernama Jamaah. Apa saja namanya, Islam Jamaah, Jamaah Islamiyah, atau apa saja, Jamaah-Jamaah. Maka silakan memberi nama apapun, mau bikin ormas apapun, bukan nama, bukan ormasnya, tapi esensinya, isinya, kriteria-kriterianya memenuhi atau tidak, itu saja. Silakan mau menamakan komunitas, menamakan ormas atau apapun namanya. Tapi yang terpenting adalah kriterianya, sifat-sifatnya menunjukkan mereka adalah kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kelompok yang selamat dari 73 tadi ada hanya satu. Kemudian apa yang menjadi dalil tentang Taifah al-Mansurah? Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal ini. Salah satunya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari. Rasulullah menyatakan la tazalu ta'ifatum min ummati. La tazalu artinya tidak henti-hentinya, terus menerus akan ada, akan senantiasa ada di sepanjang sejarah manusia sejak zaman Nabi SAW sampai mendekati hari kiamat, akan selalu ada ta'ifatun min ummati, ada satu ta'ifah kelompok dari umatku. Rasulullah menyatakan dalam hadis Bukhari ini dengan redaksi hatta ya'tiyahum amrullah zahirina 'alal haq. Akan senantiasa di antara umatku ini satu kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi sampai datangnya perkara dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Dalam hadis yang lain dengan redaksi yang berbeda namun maknanya sama, Rasulullah menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada satu kelompok di tengah umatku, zahirina 'alal haq adalah al-intisar, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di atas kebenaran dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Dan Rasulullah menyatakan la yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang memusuhi, membenci, mencela mereka, tidak akan membahayakan. Dan masih ada redaksi-redaksi yang sedikit berbeda namun maknanya adalah sama, bahwa kelompok ini adalah hanya satu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada setiap zamannya dimanapun dia berada. Yang penting dalam kesempatan ini secara singkat, sebenarnya kelompok yang selamat ini karakteristiknya seperti apa? Yang pertama, hiyallati taltazimu minhajar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaja ashabihi min ba'dihi. Wa huwa al-Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allahu ala rasulih wa bayyanahu li sahibatihi fi ahaditsi ats-tsabitah. Jadi yang pertama, kalau masalah nama, masalah ormas, masalah apapun silakan, itu tidak ada masalah selama tidak ada ta'assub fanatik kepadanya. Namun yang terpenting adalah karakteristiknya, sifat-sifatnya. Apakah kita memiliki karakteristik dan sifat-sifat ini? Kalau iya maka termasuk kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah cirinya, mereka selalu berpegang teguh dengan manhaj Nabi SAW dan para sahabatnya. Manhaj itu cara beragama, cara beragamanya. Mereka memiliki cara beragama seperti cara beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Apa itu? Wahwa al-Quranul Karim, yaitu berpegang kepada Al-Quran yang mulia yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah jelaskan kepada para sahabatnya. Jadinya simple. Taifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mereka orang yang memiliki manhaj dalam agama ini seperti manhajnya Rasulullah dan para sahabat. Kenapa dicantumkan nama-nama para sahabat? Karena sahabat adalah generasi terbaik dan generasi yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW, dan mereka lah yang mempraktekkan Al-Quran dan hadis Nabi secara benar. Mereka lah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah menjadi temannya Rasulullah.
Sehingga bisa menjadi standar baku. Sebenarnya Rasulullah dan para sahabat memahami ayat ini seperti apa. Itu menjadi standar baku. Maka inilah ciri pertama, yaitu bermanhaj, beragama seperti beragamanya Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Dalam sisi akidah, dalam sisi ibadah, dalam sisi muamalah, dalam akhlak dan adab, meniru Rasulullah dan kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Ta'ifah al-mansurah itu ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi natanazu'i wal ikhtilafi amalan. Biqauli ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ciri dari At-Ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong itu adalah kembali kepada kalamullah, kepada Al-Quran, dan kembali kepada sabda-sabda Rasulullah SAW ketika terjadi perbedaan pendapat. Tidak rumit-rumit, terjadi perbedaan pendapat, kembali kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kamu mengalami proses tanazu, saling berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita berdialog ini si A dan B berbeda pendapat, maka A punya dalil, B tidak, berarti kembali kepada pendapatnya A yang memiliki dalil. A punya dalil, B punya dalil, A lebih kuat, ikuti yang lebih kuat. Seperti itu. Jadi baliknya kepada Allah dan Rasulnya, selalu diukur dengan ditimbang dengan Allah dan Rasulnya. Kalau sama-sama kuat, berarti ini adalah sifatnya tanawu, pilihan-pilihan. Dan biasanya dalam hal-hal yang tidak pokok, bukan masalah usul agama ini, masalah-masalah fikih, berbeda dan memiliki dalil yang kuat masing-masing. Tapi kalau masalah-masalah yang pokok pasti satu, dan kita kembali kepada yang memiliki dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini adalah ciri dari At-Ta'ifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, la tuqaddimu kalamu ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Artinya kalau ada pendapat dari siapapun, sehebat apapun, sedalam apapun ilmunya, sesuci apapun tokoh ini, maka posisinya adalah tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Ciri Ta'ifah al-Mansurah, kelompok yang selamat itu adalah dia tidak akan pernah mengalahkan ayat dan hadis hanya dengan ucapan seseorang. Wah, ini kata ustadz saya, ini kata ulama saya. Maka yang diikuti bukan ustadz, bukan ulama, tapi dalilnya. Maka ucapan siapapun bisa kita terima dan bisa kita tolak kecuali ucapan Allah dan Rasulnya. Sehingga di sini kita jangan sampai menganggap ucapan ulama atau ustadz sebagai dalil. Kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Ini adalah ciri yang ketiga dari Ta'ifah al-Mansurah. Kemudian ada satu riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, arahum sayahlikun. Saya melihat kalian akan dibinasakan. Jadi waktu itu kejadiannya adalah ada orang yang beribadah haji kemudian mengatakan pendapat saya ini adalah mengambil pendapatnya Abu Bakar. Ini pendapat Abu Bakar, ini pendapat Umar. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, loh, saya tahu hadisnya dari Nabi, ini ucapan Rasulullah. Maka Ibnu Abbas mengatakan, arahum sayahlikun, saya melihat kalian akan dibinasakan oleh Allah. Aqulu, ketika aku mengatakan qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika saya mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kalian mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar. Berkata Abu Bakar, berkata Umar. Kita tahu bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar manusia terbaik di tengah-tengah umat ini setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi karena kalau itu bertentangan dengan ucapan Rasulullah, maka ditinggalkanlah ucapan Umar dan Abu Bakar. Apalagi orang-orang yang ada di level di bawahnya. Maka ciri dari At-Ta'ifah al-Mansurah adalah mendahulukan Allah dan Rasulnya dan tidak mendahulukan ucapan selain keduanya.
Kemudian yang keempat, saya singkat, wahwa ta'tabiru tauhid wahwa ifradullah bil ibadah wal isti'anatu wa du'a waqta syidah war raha wadzabhu wal nadar wat tawakkul wal hukmu bima anzalallah wa ghairu dzalik. Ciri dari Taifah Al-Mansurah itu adalah mereka sangat mementingkan masalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ketika mereka meminta tolong, berdoa di saat kesulitan, menyembelih, bernazar, bertawakal, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka Taifah Al-Mansurah selalu menganggap masalah tauhid adalah masalah yang penting, memprioritaskan masalah tauhid. Kemudian yang kelima, yuhayyuna sunanar rasuli fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Taifah Al-Mansurah itu adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam ibadah mereka, dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka. Kalau sunnah Nabi dihidupkan, maka akhirnya mereka tampil sebagai guroba, umat yang asing. Karena apa? Ketika sunnah Nabi dimatikan, jarang orang mengamalkan, lalu ada orang yang menghidupkan sunnah Nabi, maka menjadi asing dan seolah berbeda dengan yang lain. Ini cirinya dari Taifah Al-Mansurah, yaitu menghidupkan sunnah Nabi sehingga dianggap asing oleh di tengah-tengah manusia. Kemudian berikutnya adalah Taifah Al-Mansurah dikenal juga dengan istilah Ahlul Hadis. Jadi Ahlul Hadis itu adalah orang yang mendalam dalam bidang hadis Nabi. Kenapa orang yang paham tentang hadis dikatakan kelompok yang selamat? Kenapa tidak orang yang mahir dalam Quran? Karena orang yang memahami hadis Nabi yang merupakan tafsir dari Al-Quran berarti betul-betul memahami Al-Quran. Otomatis. Quran lebih global, hadis lebih rinci. Kalau ada orang yang paham yang rinci, berarti yang global dia lebih paham. Makanya ahlus sunnah disebut ahlus sunnah. Sunnah adalah juga disebut hadis. Ahlul hadis. Imam Bukhari ketika ditanya, man hum ahlus sunnah? Siapa ahlus sunnah? Hum ahlul hadis. Mereka adalah ahlul hadis. Karena orang yang paham hadis secara mendalam berarti dia paham Al-Quran. Maka ciri dari Taifah Al-Mansurah adalah mereka orang yang mendalam dalam bidang hadis. Yang kedelapan, tahtarimu al-a'immatal mujtahidin wala tata'assab liwahidin minhum. Taifah Al-Mansurah itu adalah orang yang sangat memuliakan para ulama mujtahid, memuliakan orang-orang yang berilmu, tetapi tidak ta'assub kepada salah satu mereka, tidak fanatik kepada ulama. Para ulama begitu mereka hormati, begitu mereka muliakan. Yang dimuliakan adalah karena ilmunya, tapi tidak ta'assub kepada siapapun di antara mereka, tidak fanatik kepada ulama. Kalau orang fanatik benar salah dia akan dukung, itu orang fanatik. Maka Taifah Al-Mansurah menghormati, memuliakan para ulama tapi tidak fanatik kepada mereka. Yang kesembilan, Taifah Al-Mansurah adalah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Cirinya adalah selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ke-10 yaitu tad'u al-muslimina an yakunu minal mutamassikina bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak kaum muslimin agar mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka selalu berdakwah. Nah, ini satu lagi, tunkiru al-qawanina al-wad'iyah allati hiya min wad'il bashar. Taifah Al-Mansurah itu mengingkari semua undang-undang yang dibuat oleh manusia. Bagaimana dengan kondisi kita di negeri yang undang-undangnya bukan undang-undang Al-Quran? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tidak bisa menggebiak-uya bahwa orang yang hidup di Indonesia tidak mau berhukum dengan hukum Al-Quran berarti kafir semuanya. Maka di sana harus kita rinci bahwa orang yang kufur adalah orang yang pertama, dia mengatakan bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah. Oh boleh, tidak apa-apa, maka dia kufur. Apalagi sampai mengatakan hukum Allah dan hukum manusia sama. Apalagi yang lebih tinggi menganggap hukum manusia lebih baik dari hukum Allah. Ini jelas kekufuran. Tetapi kalau satu negara berhukum dengan hukum selain Allah, namun sebagai seorang muslim kita tidak setuju. Tapi kita memang hidup di sini, harus menjalankan itu. Kita tidak pernah membolehkan, kita tidak pernah
menganggap itu benar, kita tidak mengatakan lebih tinggi dari hukum Islam, maka ini adalah bentuk keterpaksaan. Tapi kalau kita rela, kemudian kita juga membolehkan, bahkan mengatakan sama apalagi lebih baik, maka adalah bentuk kekufuran. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian, Taifah al-Mansurah adalah tada'ul muslimina jami'an ilal jihad fi sabilillah wa huwa wajib ala kulli muslim hasba taqatihi wa istita'atihi. Taifah al-Mansurah adalah orang yang selalu mengajak kaum muslimin semuanya kepada jihad fi sabilillah. Pada hari ini karena proyek Amerika dan kroni-kroninya yang terus berlanjut, bagaimana caranya untuk menggerus bahkan mengeliminir, menghilangkan syariat jihad dalam Islam, maka mereka berusaha dan berupaya bagaimana caranya supaya kaum muslimin itu alergi dengan kata jihad. Bahkan ketika ada penceramah mau bahas jihad, jangan seolah-olah kalau bahas jihad itu adalah teroris. Nah, ini perlu kita luruskan bahwa jihad ini kewajiban setiap muslim sesuai kemampuan masing-masing. Dan itu dengan berbagai cara, tidak harus selalu dengan perang, tidak harus selalu dengan senjata. Ada kalanya al-jihadu bil lisan wal qalam. Jihad dengan lisan dan qalam, dengan tulisan. Ini termasuk bagian dari jihad. Selama di sana menegakkan agama Allah, membela Islam, mengkanter orang-orang yang memusuhi Islam dengan lisan dan tulisan, ini adalah bentuk jihad fisabilillah. Yang kedua al-jihadu bil mal, jihad dengan harta, mengorbankan harta kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga al-jihadu bin nafs, yaitu jihad dengan jiwa, wa yakunu bil qital wal istiraq wal istiraq fil ma'arik linusratil Islam. Dengan jiwa yaitu dengan berperang dan terjun di medan perang dalam rangka menolong agama Islam. Jadi maknanya sangat luas. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya masih banyak pembahasan secara detail tentang karakteristik Taifah al-Mansurah. Pada intinya adalah bahwa Allah memang memerintahkan kita harus bersatu, namun faktanya terjadi perpecahan, pengkotak-kotaan, sehingga kita mau tidak mau harus menjadi bagian dari salah satu di antara pecahan itu. Maka pilihlah At-Taifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki karakteristik ciri-ciri yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan keselamatan buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita bagian dari kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.